apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali saya Cynthia Delima dan Berita Papua hari ini. Kami dapat kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut kami hadirkan 3 di antaranya. Tukang parkir di Merauke ditemukan tewas dengan luka di kepalanya. Tabrak truk dari belakang, pengendara motor di Timika mengalami putus tangan. Usai kontak tembak selama 3 hari, situasi di Oksibil Pegunungan Bintang mulai normal. Sesosok mayat ditemukan di dalam sebuah rumah kosong di Jalan Biak, Merauke. Mayat diketahui bernama Soter yang sehari-hari bekerja sebagai tukang parkir. Saksi mengatakan terakhir bertemu Soter pada malam hari sekitar pukul 10 malam. Pria yang berusia 32 tahun tersebut sempat mengeluh sakit. Pagi hari sekitar pukul 7, Soter ditemukan sudah tidak bernyawa. Teman perempuan korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Merauke. Kami dari Reskrim melaksanakan olah TKP temu mayat. Proses Sementara dalam penyelidikan. proses ini dalam penyelidikan, jenazah kita sudah ini dan akan geser ke rumah sakit untuk dilakukan visum. Jenazah Soter langsung dibawa ke RSUD Merauke. Dari hasil pemeriksaan sementara, di kepala korban ditemukan luka yang cukup serius. Namun polisi belum bisa menyimpulkan motif kematian korban. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kecelakaan lalu lintas terjadi di kota Timika, Kamis kemarin. Seorang pengendara motor menabrak truk dari arah belakang di Jalan Cendrawasih, SP2 Timika, tepatnya di depan kantor Polres Timika. Akibat kecelakaan ini, tangan kiri korban terputus dan tergeletak di jalan. Samping kanan depan mengakibatkan pengendara tersebut terjatuh dan terlempar ke arah depan. Untuk kondisi korban sendiri, tangan kanannya terputus. Belum diketahui penyebab pengendara tiba-tiba menabrak truk dari belakang, apakah karena remblong atau pengendara motor dalam keadaan mabuk minuman keras. Polisi langsung menyita sepeda motor korban serta memeriksa sopir truk. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Melaporkan situasi untuk saat ini di... Pasca penembakan polisi dan warga sipil di Oksibil, polisi mengklaim situasi sudah aman. Warga di Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, sudah beraktivitas seperti biasa dan tidak ada yang mengungsi. Polisi dan tentara juga rutin berpatroli untuk memberi rasa aman kepada warga. Bahwa situasi Kamtipmas di Pegunungan Bintang, Oksibil dan sekitarnya sampai hari ini masih terkendali aman. Informasi dari jajaran dari Kapolres Pegunungan Bintang bahwasanya kegiatan masyarakat sampai dengan hari ini masih terpantau dalam keadaan normal. Masyarakat tetap beraktivitas seperti biasa, tidak terjadi adanya pengungsian, dan situasi Kamtipmas masih dapat terkendali sampai dengan saat ini. Perlu kami ingatkan kembali bahwasanya kami dari Satgas Operasi Damai Kartens tetap melakukan upaya-upaya pengejaran, upaya penegakan hukum, upaya penangkapan terhadap kelompok KKB yang telah melakukan penyerangan dan pembakaran pada tanggal 18 September 2023 yang... Seorang polisi gugur saat kontak tembak KKB dan polisi terjadi Selasa lalu di Kampung Yapi Makot. KKB juga bertindak anarkis dengan membakar sejumlah kios milik warga. Saat ini aparat gabungan tengah mengejar kelompok kriminal yang kerap melakukan teror di Oksibil. Arthur melaporkan dari Oksibil, Pegunungan Bintang. Selama 14 hari pelaksanaan operasi Zebra Kartens, Satuan Lalu Lintas Polresta Jayapura Kota berhasil menjaring ribuan kendaraan bermotor yang melanggar aturan lalu lintas.
270 pengendara ditilang dan sekitar 1.000 orang lainnya mendapat sanksi teguran. Kapolresta Jayapura Kota Kombes Victor Magbon mengatakan, dibandingkan operasi zebra tahun lalu, kali ini ada kenaikan drastis hingga 90%. Menurut Kapolres, operasi zebra tahun ini mengedepankan penertiban atau penegakan hukum yang sifatnya teguran. Kita telah melakukan penilangan sejumlah 1.074 ya, dan teguran yang ditilang itu 270, teguran itu ada 1.074. Jadi angka ini apabila dibandingkan dengan operasi zebra tahun lalu itu ada kenaikan hampir 90%. Kenapa ada kenaikan? Jadi kita di operasi zebra ini lebih memang mengedepankan terkait dengan penertiban atau penegakan hukum dengan sifatnya teguran. Yang mana tertinggi ini teguran. Jadi untuk lebih mengedepankan lagi juga operasi kegiatan yang bersifat simpatik. Sementara tilang diterapkan bagi pengendara yang tidak menggunakan helm, kendaraan tidak menggunakan plat nomor, mabuk, mengemudi sambil menggunakan telepon genggam, serta menggunakan knalpot bising. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. 10 siswa di SMA Negeri 1 Timika tiba-tiba tidak sadarkan diri dan berteriak histeris saat proses belajar sedang berlangsung. Kejadian yang biasa disebut kesurupan ini sempat membuat panik guru dan siswa. Pihak sekolah akhirnya memulangkan siswa dan menghentikan proses belajar untuk menangani siswa yang tidak sadarkan diri. Sejumlah guru sibuk menyadarkan anak didik mereka dengan berbagai cara. Kira-kira berapa orang? Tidak tahu, hanya mereka Tiba-tiba aja dalam kelas. Iya. Kalau ukuran keras kami ini tidak, cuma mereka teriak memang kayak ada mereka bilang kami diganggu. Perempuan. Pihak sekolah mengatakan peristiwa ini sudah sering terjadi, namun tidak sebanyak ini. Sudah banyak korban, cuman anak-anak yang lain banyak yang menganggap ini sebagai candaan, jadi semakin banyak berdatang. Saya karena kita masih kelas 10, jadi akhir-akhir ini memang pas itu sudah masuk memang sudah banyak Pak. Kalau dari pernah ada saya urus anak-anak perasukan nih bilangnya saya kan itu nggak suka diganggu disebut namanya Pak. Tapi karena banyak yang diganggu jadi dianya juga marah. Ya lebih dari 5 lah Pak, ada. Jadi setiap satu masuk, habis itu udah 5 menit langsung lagi 3 misalnya begitu. Banyak gitu Pak. Kesurupan kerap dikaitkan dengan fenomena mistis. Namun secara medis, kesurupan adalah gangguan mental yang ditandai dengan hilangnya sebagian atau seluruh pikiran, memori, hingga identitas diri. Hingga saat ini penyebabnya belum diketahui pasti, namun bisa disebabkan faktor genetik, lingkungan, stres, dan sebagainya. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Isu penculikan anak masih menghantui para orang tua di Merauke. Kekhawatiran orang tua ini terlihat saat mereka menunggu anak mereka di sekolah. Biasanya setelah anak masuk dan belajar, para orang tua pulang, kini mereka menunggu hingga proses belajar selesai. Polisi menghimbau para orang tua agar tidak mudah mempercayai isu penculikan anak yang beredar ramai di media sosial. Kepala Seksi Humas Polres Merauke, AKP Ahmad Nurung mengatakan, hingga kini polisi belum menerima laporan tentang kasus penculikan anak. Adanya isu-isu penculikan anak di Kota Merauke yang diduga pernah terjadi di salah satu sekolah, itu sebenarnya tidak benar. Kenapa? Karena memang tidak ada kejadian itu dan juga tidak ada laporan yang masuk ke Polres Merauke terkait adanya penculikan anak. Oleh karena itu dihimbau kepada seluruh masyarakat bahwa dengan adanya isu itu jangan terlalu dipercaya. Namun tetap orang tua waspada terhadap anaknya, ya baik dalam pengantaran, penjemputan, itu juga tetap diperhatikan. Isu penculikan anak saat ini menggegerkan warga Merauke. Isu penculikan ini viral di media sosial dan polisi sudah memastikan berita tersebut hoaks. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Investasi yang masuk di daerah kerap terkendala oleh peraturan daerah atau kebijakan kepala daerah yang tidak memihak terhadap majunya suatu daerah. Membahas soal investasi dan kebijakan Presiden, 6 gubernur setanah Papua bertemu di salah satu hotel di kota Timika. Selain itu juga pertemuan itu untuk membahas percepatan pembangunan di tanah Papua. Selain percepatan pembangunan, para gubernur ini sepakat untuk menekan angka inflasi, stunting, serta kemiskinan ekstrim di seluruh Papua. Atau dalam ini Bapak Wakil Presiden sebagai Ketua BP3 UKP. Kira itu poinnya. Jadi tidak given. Kadang-kadang kan given. Pemerintah pusat ingin ini. Kita harus bahas dia dulu. Begitu, karena kita yang tahu tentang aspirasi dan keinginan masyarakat. Jangan sampai nanti itu tidak jatuh, tidak nyambung, yang pada akhirnya ya nanti kembali lagi pengalaman masa yang lalu. Jadi antaranya yang lainnya kita bersepakat untuk kita dukung kebijakan negara dan pemerintah ini ya, bagaimana mendorong penanganan stunting, kemudian kemiskinan ekstrim, kemudian putus sekolah, menjaga kesejahteraan dan lain sebagainya, itu diantaranya. Jadi dia bagian pemerintah. Keenam gubernur sepakat memberikan dukungan dalam mempromosikan potensi-potensi wilayahnya di seluruh Indonesia dan mancanegara, guna menggait banyak investor datang untuk menanamkan modalnya dan membangun di tanah Papua. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Lima jenazah yang diduga anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB dievakuasi aparat gabungan TNI Polri ke RSUD DKI untuk diotopsi. Kelima jenazah tersebut ditemukan di Kalibrasa, Distrik DKI, Kabupaten Yaukimo, Papua Pegunungan. Kepolisian Resor Yaukimo juga melakukan olah tempat kejadian perkara dan menemukan sejumlah barang bukti berupa 4 butir peluru dan dokumen Papua Merdeka. Kontak tembak antara anggota Damai Kartens dengan kelompok kriminal bersenjata KKB terjadi di Kampung Yapi Makot, Distrik Serambakon, Kabupaten Pegunungan Bintang. Polisi dan tentara mendapat laporan adanya pembakaran rumah di Distrik Serambakon sehingga polisi menuju ke lokasi. Saat berpatroli di lokasi, aparat ditembak KKB dari arah hutan. Selama 1 jam, baku tembak terjadi hingga menyebabkan 1 polisi gugur atas nama Bribtu Agung. KKB juga membakar sejumlah rumah yang ada di Distrik Serambakon. Kebakaran terjadi di APO 45, Kelurahan Bayangkara, Kota Jayapura. Api berasal dari ruang tamu dan diduga karena korsleting listrik. Kebakaran membuat warga panik serta berusaha memadamkan api agar tidak merembet ke rumah lainnya. Petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan memadamkan api sebab lokasi kebakaran berada di perbukitan. Selain itu, warga yang berkumpul menyaksikan kebakaran menyulitkan mobil pemadam masuk ke lokasi. Kejaksaan Negeri Sorong menangkap Selviana Wanma, tersangka kasus dugaan korupsi perluasan jaringan tegangan listrik rendah dan menengah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Raja Ampat tahun 2010. Selviana ditangkap saat baru saja turun dari pesawat di Bandara Deo Sorong. Ia langsung digelandang ke kantor Kejari Sorong untuk diperiksa dan langsung ditetapkan sebagai tersangka. Usai menjalani pemeriksaan, Selviana langsung ditahan di Lapas Sorong. Kejaksaan Negeri Sorong menyebut, akibat perbuatan Selviana, negara dirugikan hingga 1,3 miliar rupiah.
Uang sebesar 80 juta rupiah milik seorang ASN digasak kawanan perampok di Jalan Cendrawasih, SP2 Timika. Korban saat itu sedang mengendarai mobil. Dua orang pria tiba-tiba memberitahu ban mobilnya kempes dan mengeluarkan api. Korban berhenti dan keluar dari mobil. Saat mengecek kendaraan, kedua pelaku langsung beraksi membawa kabur tas yang berisi uang dari dalam mobil. Modus kejahatan seperti ini sudah sering terjadi. Pelaku biasanya sudah mengetahui korban membawa uang dari bank, lalu membututinya sambil mencari kesempatan yang tepat. Ratusan pengemudi angkutan umum Kota Sorong berunjuk rasa menuntut pemerintah menghentikan angkutan daring berbasis aplikasi. Pengunjuk rasa berkonvoi menggunakan angkutan umum dari Terminal Remu menuju kantor DPRD Kota Sorong. Kedatangan mereka diterima anggota DPRD dan mereka langsung melampiaskan kekesalannya. Mereka menyatakan akibat maraknya angkutan daring pendapatan mereka turun drastis. Setelah aspirasi mereka diterima DPRD, ratusan pengemudi angkutan umum ini membubarkan diri dengan tertib. Jaringan internet di Merauke sudah sepekan tidak berfungsi. Akibatnya warga resah dan bingung mencari jaringan internet. Sebagai alternatif, warga mencari lokasi yang diperkirakan terdapat sinyal internet. Pihak Telkom belum bisa memastikan kapan jaringan internet akan membaik kembali. Diduga jaringan optik yang ada di bawah Laut Merauke terputus, sehingga internet saat ini dialihkan ke satelit. Sebuah minibus terbalik di Jalan Cendrawasih, SP2 Timika. Kecelakaan sempat terekam CCTV di sekitar lokasi kejadian. Dalam rekaman tersebut, minibus berwarna hitam ini terguling di jalan hingga menabrak tiang lampu. Akibat kecelakaan itu, seorang penumpang minibus terlindas mobil yang posisinya terbalik. Warga di sekitar lokasi berusaha membantu korban dan membawanya ke rumah sakit, namun akhirnya meninggal dunia. Kecelakaan disebabkan pengendara dalam keadaan mabuk minuman keras sehingga sulit mengendalikan mobil. Terumbu karang di Teluk Doreri, Manokwari, rusak ditabrak kapal motor Mitra Mulia. Kapal yang bermuatan semen 1000 sak berlayar dari Pelabuhan Manokwari menuju ke Kabupaten Raja Ampat. Di tengah perjalanan, kapal menabrak terumbu karang. Polisi tengah menangani kasus itu untuk mencari penyebab kecelakaan. Apakah disebabkan faktor cuaca atau kelalaian? Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Deli mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.